Ada hubungan apa kamu sih dengan Devano? Dia kakakku. Maaf ya, aku memang menyembunyikan hubungan kami. Karena aku malu punya kakak playboy seperti dia. Kakak, ucapan Sivana benar-benar membuat Bima dan Alia terkejut. Alia tiba-tiba hampir saja limbung saat mendengar penuturan Sivana. Untung saja ada Bima yang menangkapnya. Selama ini Bima sudah mencari Devano kemana-mana, ternyata saat ini, saat dimana dia sudah menyerah untuk mengetahui keberadaan Devano, Allah mengirimkan kemudahan untuknya, yaitu lewat Sivana. Siapa yang menyangka jika gadis solehah seperti Sivana memiliki kakak sebejat Devano? Alia, kamu kenapa? Bima dan Sivana tampak panik. Untung saja ada Bima yang menyangga tubuh Alia hingga tidak sampai terjatuh. Kepalanya terasa pusing. Dan saat ini Alia benar-benar merasa syok. Bima, Alia kenapa? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Tidak Sivana, sebaiknya kita bawa Alia ke dalam kamarnya dulu ya. Kamu bisa kan bantu aku untuk memapahnya? Iya Bim, aku bisa. Eva yang tadinya berada di dapur, merasa terkejut melihat putrinya tiba-tiba jatuh pingsan. Alia kenapa Bim? Tidak tahu, Tante. Ada kabar penting yang kita dapatkan hari ini. Tentang apa, Bim? Sebaiknya kita bantu Alia untuk istirahat dulu saja Tante. Setelah itu kita rundingkan bersama. Alia terlihat lemah saat berada di atas tempat tidur. Apakah ini adalah jawaban dari semua doa-doanya selama ini? Karena selama ini dia lebih banyak untuk mendekatkan kepada Allah. Dia banyak memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Dan jika ini adalah jawaban dari doanya, Alia berharap Devano akan segera bertanggung jawab. Zi, boleh aku ngobrol sebentar sama kamu di luar? Bim, sebenarnya ada masalah apa sih? Sebaiknya kita ngobrol di luar saja. Nanti aku akan cerita sama kamu. Tante, Bima dan Sivana keluar dulu ya. Iya, Bim, biar tante saja yang menemani Alia di sini. Bima dan Sivana keluar dari kamar Alia. Bima mengajak Sivana ngobrol di teras rumah. Bima juga terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar dari mulut Sivana. Tidak menyangka kalau Devano ternyata adalah kakak kandung dari Sivana. Perempuan yang begitu baik dan juga solehah. Tetapi memiliki kakak yang tidak bertanggung jawab seperti Devano. Sebenarnya ada apa sih Bim? Apa jangan-jangan aku tadi mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan Alia? Wajah Sivana terlihat khawatir. Bukan begitu. Kamu tidak salah kok. Ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Karena ini ada kaitannya dengan Devano. Sivana tampak berpikir sejenak, apa yang sebenarnya terjadi? Apa hubungan Devano dengan Alia atau Bima? Banyak pertanyaan dalam otaknya. Lalu kenapa Alia tiba-tiba pingsan setelah aku mengucapkan bahwa Devano adalah kakakku? Kamu tahu kan sekarang Alia hamil. Dia hamil dengan pacarnya. Dan saat Alia mengatakan pada pacarnya kalau dia telah hamil, pacarnya itu tiba-tiba saja menjauh bahkan menghilang sampai sekarang. Kami tidak bisa menghubungi dia. Entah kemana perginya laki-laki bejat itu. Dia tidak mau bertanggung jawab atas janin yang sekarang dikandung Alia. Dan kamu tahu siapa laki-laki yang menghamili Alia? Tunggu Bim, tunggu dulu. Jangan bilang kalau yang melakukan itu adalah kakakku. Tapi sayangnya aku akan bilang yang sebenarnya Sivana. Kalau yang menghamili Alia adalah kakakmu. Ia adalah Devano. Kamu tahu sekarang dia ada di mana? Astagfirullahalazim. Ya Allah Bim. Aku tidak menyangka kakakku bisa berbuat sejauh itu. Sivana tiba-tiba saja menangis. Dia menangisi perilaku kakaknya yang begitu tega menghamili dan mencampakkan seorang wanita. Padahal Devano memiliki adik perempuan. Apakah dia tidak ingat adiknya ketika melakukan perbuatan bejat itu? Sivana mengusap air matanya. Dia harus membantu Alia. Sudah Sivana, kamu jangan menangis. Sekarang saatnya kita memikirkan jalan keluar untuk Alia dan kamu lihat kan. Perutnya sudah semakin membesar. Dan bayangkan saja jika dia hamil tanpa ada suami yang mendampinginya.
Aku mengerti Bim. Sebagai sesama perempuan aku tentu paham apa yang dialami oleh Alia. Aku janji aku akan membantu kalian untuk menemukan kakakku. Terima kasih Yasi. Selama ini aku sudah mencari kemana-mana. Tapi aku tidak pernah bisa menemukan jejak kakakmu itu. Kakakku sekarang berada di Singapura. Dan waktu kamu menabrakku tempo hari, aku sedang mengurus cuti kuliahnya. Dia sedang ambil cuti 1 semester. Tadinya aku memang sempat curiga. Kenapa kakakku tiba-tiba saja pergi ke luar negeri bahkan rela meninggalkan kuliahnya? Rupanya ini ya jawabannya. Sekarang kita pikirkan dengan kepala dingin. Kamu mau kan membantu Alia? Tentu saja aku mau. Aku akan bilang pada orang tuaku tentang hal ini. Agar mereka bisa menyuruh kakakku untuk segera pulang ke Indonesia. Tapi mungkin ada baiknya orang tuamu jangan mengatakan dulu yang sebenarnya pada Devano, sih. Dia pasti tidak akan pulang kalau tahu akan disuruh untuk bertanggung jawab pada Alia. Iya, aku tahu apa yang harus aku lakukan Bim. Aku akan berusaha untuk memancingnya agar bisa pulang ke Indonesia. Terima kasih Yasi. Maaf aku sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa Bim. Devano adalah kakak kandungku. Dan dia sekarang sedang mengandung keponakanku. Jadi aku melakukan semua ini juga untuk keponakanku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana masa depannya jika dia tidak mempunyai seorang ayah. Kamu benar-benar gadis yang baik, terima kasih, Si. Jujur aku sangat terpukul dengan apa yang sudah dilakukan oleh kakakku Bim. Padahal dia mempunyai adik perempuan. Tetapi kenapa dia tega melakukan ini pada Alia? Itulah sebabnya selama ini aku tidak pernah mau membuka identitasku sebagai adiknya Devano. Karena sejak zaman sekolah dulu, kakakku itu memang terkenal sebagai playboy. Dan dari dulu pula aku tidak pernah mau diakui sebagai adiknya ketika di sekolah. Aku takut akan menjadi bulan-bulanan perempuan-perempuan yang disakiti oleh kakakku. Walaupun kalian saudara kandung, tapi kalian memiliki watak yang berbeda. Kamu tidak perlu takut, jangan pernah berpikir tentang karma. Karena karma itu memang tidak ada. Yang ada adalah kita akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah kita perbuat. Aku berharap Devano mau mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Alia. Sehingga kelak anaknya Alia bisa memiliki orang tua yang utuh. Aku berharap Devano bisa berubah. Amin. Kalau begitu kita harus menyampaikan hal ini pada Tante Eva. Ayo kita masuk ke dalam lagi. Sivana mengikuti Bima yang masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Alia. Alia memandang Bima dan Sivana bergantian. Aku minta maaf atas semua perbuatan yang dilakukan oleh kakakku ya Al. Aku tidak tahu kalau kakakku bisa bertindak sejauh ini. Bahkan sekarang dia sedang kabur ke luar negeri. Rupanya ini yang membuat dia menjauh. Apa? Devano ke luar negeri? Iya Alia. Sudah hampir 1 bulan dia pergi ke Singapura. Saat itu aku curiga kenapa dia tiba-tiba pergi ke Singapura. Bahkan dia harus cuti kuliah 1 semester. Sivana duduk di pinggir ranjang memeluk Alia dengan erat. Alia menangis sesenggukan di bahu Sivana. Siren yang duduk tak jauh dari mereka merasa bingung dengan apa yang sudah terjadi. Kamu harus kuat ya Al. Aku janji aku akan membantumu. Dalam waktu dekat ini aku pastikan Kak Vano akan pulang ke Indonesia. Dan ia harus bertanggung jawab sama kamu. Aku tidak akan membiarkan dia lari dari tanggung jawab. Terima kasih ya. Akhirnya doaku terkabul. Semoga Vano mau pulang dan bertanggung jawab atas kehamilanku ini. Kamu tenang saja Alia. Kalau perlu aku akan menyeret Kak Devano untuk meminta maaf sama kamu. Dan juga menikahimu. Terima kasih ya kamu sudah mau menolongku. Alia tersenyum. Sudah ya sekarang kamu makan yang banyak lalu minum vitamin. Kamu harus sehat. Aku janji aku akan membantumu. Kamu harus tetap kuat demi keponakanku. Alia tersenyum mendengar penuturan Sivana yang menyebut janin yang ada dalam kandungannya adalah keponakannya. Alia sangat bahagia karena sebentar lagi Devano akan bertanggung jawab padanya.